Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. La nabiyya ba'da al-qiyamah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin dan muslimat, kajian fikih Masjid Jabir rahimahullah. Sebagaimana kita jelaskan di awal kemarin tentang fikih dan usul fikih. Ini adalah fikih ya. Fikih itu hasil daripada usul fikih. Ya, artinya di sini sudah tergabung seluruh mazhab, dalil-dalilnya nanti disebutkan di sini. Mungkin agak berbeda nanti dengan KTP sedikit misalnya gitu ya. Jadi kita maklumi saja. Fikih itu kita boleh berbeda pendapat apa selama ada dalilnya. Pertama kita masuk fikih, biasanya kalau dalam kitab-kitab fikih selalu dimulai dengan thaharah. Dan ini juga membuktikan bahwa Islam itu adalah agama yang syamil. Sebelum corona kita sudah kenal dengan thaharah. Kalau sekarang baru kenal thaharah setelah corona. Zaman dari corona. Orang Barat menuduh corona ini konspirasi umat Islam karena gara-gara corona orang belajar fikih. Oke, pertama kita lihat tentang najis dulu ya. Ingat, najis itu pakai nun, najis. Beda dengan rijis. Kalau rijis kotoran. Jadi kalau ada yang nanya, apa hukum alkohol gitu? Alkohol itu sebutkan dalam kita itu rijis pakai roh. Inamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsun, bukan najisun. Berarti itu kotor tapi tidak najis. Alkohol boleh dipakai untuk minyak wangi, pengobatan, selama tidak diminum. Pernah nggak minum alkohol? Nggak mungkin pernah. Obat batuk itu banyak mengandung alkohol. Jadi nanti saya sebutkan ya yang ada alkoholnya. Paling tinggi itu 10%. Saya sebutkan. Ini perlu saya pindahkan ke ini. Ini saya ada demam sebenarnya. Demam kalau di masa tinggi juga ya kerjanya. Bulan dalam keluaran. Apa yang 10% itu ya? Jadi alkohol itu buat menyambut. Ya, betul. Alkohol itu fungsinya untuk mengencerkan. Nah, obat batuk fit formula. Fit formula 44 itu 10% alkoholnya. Jadi ya, setelah nggak boleh minum. Yang ada alkoholnya OBH Kondi 2%, Esatril 2,5%, disolvent 3,72%, wood itu 6%. Aktif 14 9, fit formula. Makanya kalau kita minum fit itu agak segar ya, karena ada alkoholnya. Paling aman obat batuk itu pil, paling aman, nggak ada alkoholnya. Ada yang pil ya saya? Apa brandnya? Paramen. Ya, paramen batuk aman, pil itu lebih aman. Sedangkan obat batuk tidak ada alkoholnya, Laserin, Aladin Expectorant, Ikadril, Sanadril, Sanmol, Maxtril, Paramusin, Decolsin, Silaten, Benadryl, Tempra, OB batuk, OB iguana, tidak ada alkoholnya. Konidin, tidak ada alkoholnya. Anaconidin, pada bahasa Arab, anaconidin, Komisella itu tidak ada alkoholnya. Yang ada label halalnya cuma dua, OB dan bakar kambing sama Neopo spesial. Itu ada label halalnya dari MUI. Jadi alkohol boleh dipakai untuk pengobatan, untuk minyak wangi, tapi kalau diminum nggak boleh. Nah, obat batuk itu sering kita lalai. Nah, sekarang obat batuk tradisional aja, kecap, jeruk, tambah madu, kalau
buat langsor, ya, melunasi domino, patung-patung yang disembah itu kita potong nggak bakal untuk kita. Kita misalnya main apa doang, kan banyak Tuhan dijual gitu. Ayo beli Tuhan, kita dijual ya. Itu kalau kita pegang, itu rijis, bukan najis. Kalau kita pegang nggak bakal untuk kita, kayak patung, nggak capek dijual. Itu rijis. Beda dengan najis. Nah, najisnya. Oke, najis menurut bahasa, ya ini sudah diterjemahkan, kotoran. Kalau gadis, kalau bisa. Sedangkan najis syar'i adalah kotoran yang wajib dicuci menurut kualitas syar'i. Oke. Laki-laki dan perempuan ada cairan yang keluar dari kemaluan. Maaf ya, kajian fikih itu kajian terbuka, buka kulit tanpa isi, jadi kalau boleh salah-salahnya. Jadi kita pelan-pelan saja belajar ini, nanti kita pahami, kita amalkan, dan kita itu sebenarnya. Ada 3 cairan yang keluar dari kemaluan kubul ya, yang di depan, di belakang namanya kubul. Kubul laki-laki perempuan sama ya. Pertama namanya wazi. Wazi itu adalah cairan bening, agak berlendir kalau kita dilihat. Biasanya keluar ketika kita terlalu capek atau sakit. Biasanya keluar di ujung pipis biasanya. Pernah ya? Kalau nggak pernah nggak normal. Pernah kan? Normal nggak apa-apa. Keluar putih berlendir. Apa hukumnya? Tidak najis dan tidak wajib mandi. Artinya kalau kena baju nggak apa-apa. Itu cuma cairan wasi saja. Laki-laki perempuan sama ya. Yang kedua namanya mazi. Mazinya adalah cairan bening berlendir keluar ketika kita bersyahwat. Nah, kita bersyahwat, kita menghayal apa lagi gitu ya. Itu membatalkan wudu ya. Semua membatalkan wudu, semua yang keluar dari sabilai kubul wal wudu, keluar dari depan dan belakang, itu membatalkan wudu, walaupun bukan yang biasa keluar. Ya, walaupun bukan yang biasa keluar, tipis. Suatu saat keluar misalnya batu ya, batu kaki keluar, batu hijau, plak, batal atau batal. Kita mau BAB gitu ya, yang keluar bukan kotoran, ternyata keluar tetap batal juga. Apapun yang keluar atau poinnya, kan kalau kita melawan poin gitu, kita melawan poin itu, dia bisa keluar lagi gitu, selama tidak nyangkut di sini. Makanya anak kecil kalau ketahuan poin, tunggu aja besok keluar lagi gitu. Lalu rupanya jadi emas. Nah, mazi itu adalah najis, tapi tidak wajib mandi. Kalau kena pakaian, tidak boleh dipakai sholat. Jadi ya, cairan keluar dengan syahwat, dengan nafsu, dengan irad, menghayal atau segala macam gitu ya. Hati-hati. Yang ketiga, mani atau nutfah. Nutfah ini di sperma itu. Hukumnya terbalik daripada mazi. Wajib mandi tapi tidak najis. Kalau kena baju boleh dipakai sholat. Riwayat Aisyah, Rasulullah, Aisyah sering melihat ada bekas sperma di baju Rasulullah. Berarti sperma itu tidak najis, tapi wajib mandi. Mandi janabah riwayat daripada Maimunah dan Aisyah digabungkan oleh ulama. Jadi kita nggak apa-apa ya. Kalau kita salah kita benernya. Sunnahnya mandi janabah ala Rasulullah. Riwayat daripada Siti Maimunah dan Aisyah. Kita berbeda dari ini. Pertama Rasulullah masuk ke kamar mandi, berdoa dulu. Pertama beliau lakukan adalah membasuh tangan beliau. Ini loh. Membasuh tangan beliau, walaupun punya sunnah ya. Faisyah termasuk itu minal naum
Faksilu ayyakum fa'antum la ta'lamu aina batat yadah kata Rasulullah. Karena kita tidak tahu di mana tangan kalian bermalam. Kita dulu. Setelah itu Rasulullah berwudu seperti mau sholat. Kecuali riwayat yang Maimunah, beliau tidak mencuci kaki. Terakhir nanti kita kamu saja berwudu. Maaf, perawat saya. Pertama mencuci tangan, yang kedua mencuci kemaluan dengan tangan kiri. Ingat ya, bukan tangan kanan, tangan kiri. Imam Muhammad tidak pernah memegang kemaluannya dengan tangan kiri seumur hidupnya. Tanpa harus dengan tangan kiri. Dan beliau memegang kemaluannya tidak pernah dengan tangan kanan, harus dengan tangan kiri. Yang membatalkan wudu adalah kalau kita menyentuh kemaluan, walaupun bukan kemaluan sendiri ya, kemaluan anak kecil pun kalau kita sentuh batal mengulangi. Selama kita sentuh dengan ini yang depan. Kalau disentuh dengan ini, tidak batal wudu kita. Anak kecil kalau pipis, itu kan biasa kita pegangin. Kalau anak kita cowok ya, kalau nggak ada pegangnya dia nambah cucian gitu. Cara megang anak kecil pipis, jangan begini. Apa contohnya? Jangan begini. Bisa batal wudu kita. Kita habis wudu nih, anak kita pipis laki-laki. Lalu kita pegangin zakar atau kemaluannya dengan begini. Ayo pipis itu. Wudu kita tuh batal, harus ulang lagi. Tapi kalau megangnya gini, enggak. Ya. Yang udah rokok kembali itu. Nah itu. Ayo pipis itu. Paling aman pakai tang, apa-apa. Gunting. Enggak batal itu, sudah cukup rumah sakit. Paling aman nih. Ingat ya, itu kalau langsung, kalau tidak langsung kita membatalkan itu. Ini telapak tangan. Kalau tidak sengaja ya ada. Pokoknya pas kita pengen santai gitu. Kita sengaja kena egol. Dalam Islam sesuatu tidak sengaja maafkan dulu. Tidak sengaja. Tidak sengaja bunuh orang. Oh iya dalam Islam maafkan dulu. Pembunuhan itu kan tiga dalam Islam. Dengan sengaja menyiram air keras. Satu, niat dan alat. Niat, saya kemarin minta bapak tulis, saya tulis. Niat dan alat. Apabila niatnya membunuh, alatnya mematikan, kisos, dia juga harus dibunuh. Apabila niatnya tidak membunuh, alatnya mematikan, dia contoh nabrak orang di jalan, itu kan niatnya tidak membunuh, tapi mati gitu, tidak dikisos dalam Islam. Oh sudah ada kan? Ini merayakan undang-undang cipta kerja. Saya pernah ditanya sama jemaah dulu, sudah lama sekali. Ustaz, apa hukumnya tertelan mani suami? Saya kan waktu itu bingung. Maksudnya apa? Kita mana ya? Apa nggak pas video ya? Melakukan cipta kerja. Apa hukumnya tertelan mani suami? Saya jawab, sesuatu tidak sengaja nggak apa-apa. Yang kedua, mani itu bukan najis. Cuma saya bingung kok bisa tertelan gitu. Apa bisa? Ternyata dia nanyanya bukan itu. Pertanyaannya sebenarnya apa hukumnya oral seks gitu. Tapi dia malu nanya, diputar-putar pertanyaannya. Tertelan mani suami. Nah, saya kan bingung mikirnya. Langsung aja ya. Apa hukumnya oral seks pakai mulut gitu? Ya makruh ya. Ulama sebagian saya baca, sebab
berzikir, baca Quran. Sebelum apa seminggu? Kemana? Oke. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam. Siapa yang membunuh orang beriman sengaja muta'ammidan, dosa besar. Dosa besar itu salah satu tandanya ancamannya jahannam, dosa besar. Jadi niat dan alat. Kalau niatnya membunuh, alatnya mematikan, bisa jadi terhitung dalam Islam. Mau sendiri kayak mau berjamaah, habis semuanya. Yang kedua, niatnya tidak membunuh, tapi alatnya mematikan, denda, lihat 100 ekor onta, 1,5 M. Saudi sering minta 10 M, padahal fikih sebenarnya 1,5 M saja. Apa itu? Oh ini. Misalnya nabrak orang di jalan, salah tembak gitu ya. Misalnya dia lagi berburu nyembutan itu, ada gerak-gerak di semak, dikirain hewan, ternyata perempuan itu. Ya. Gak apa-apa. Pokoknya saya. Ya. Yang ketiga, niatnya tidak membunuh, alatnya tidak mematikan, karena dia tidak jelas. Misalnya dosen marah sama mahasiswa, ngobrol dulu, dilempar pakai spidol, mati itu. Itu kan niatnya tidak membunuh, alatnya tidak mematikan, tetap baginda dalam pembunuhan. Al-Qasr. Tadi kan bicara nggak sengaja tuh, ini kan nggak sengaja, adu, tapi tetap berusahakan tidak mungkin. Nah kalau tidak sengaja tidak masalah, adu, wamas tuh alih. Oke. Itu yang tiga ya. Jadi mazi, wazi, mani, sperma. Sudah jelas hukumnya itu sama laki-laki perempuan semuanya punya. Aisyah pernah bertanya ya Rasulullah, apakah kamu perempuan punya sperma? Kata Rasulullah, ainan tasyabbu. Dari mana kemiripan? Kata Rasulullah. Dia tidak punya sperma perempuan. Kalau kecil semuanya sepakat ya, minal kubur. Lalu perempuan ada 3 lagi tambahannya. Pertama haid, darah. Darah haid biasanya ada kecoklatan hitam biasanya, dan itu sudah regular ya, rutin. Disitulah makanya perempuan boleh pakai perhiasan emas ya, laki-laki nggak boleh. Coba katanya emas itu mengotori darah. Kalau perempuan dia punya sirkulasi pergantian darah yang naik, laki-laki tidak punya sirkulasi darah. Jadi laki-laki perempuan itu memang berbeda yang bisa kita sama-sama. Saya hari ini ngobrol dengan teman saya liberal. Dia pengurus Komnas HAM. Saya tuin, pengurus Asia. Saya tanya, kenapa Komnas HAM tidak mengkritik undang-undang Ciptaker sebab itu menghilangkan hak asasi perempuan, nggak boleh cuti hamil, cuti haid. Kenapa nggak teriak sebelum? Coba kalau MUI yang mengatakan itu teriak mereka sampai Semarang. Ternyata orang liberal itu nggak jujur dalam bersikap. Kalau sama-sama cekoknya dia saja. Tapi kalau ulama yang mengusulkan itu, coba yang mengatakan perempuan tidak boleh naik cuti. Oh, teriak mereka semua. Mana kau? Intoleransi. Kenapa dia nggak teriak sama Ciptaker itu? Sudah menghilangkan hak melahirkan, cuti melahirkan nggak boleh, haid nggak boleh, menyusui juga nggak boleh. Kenapa dia jawab saja? Tadi saya tanya, apa jawabannya? Kami lagi berusaha, alah bohong. Nah, kalau main saya tahu tak kalian itu. Coba MUI yang ngomong itu kalian teriak dari Semarang itu. Itu lagi nggak bisa mereka.
Tapi yang ngomong sama-sama cebok, ya mana itu? Oke, Islam saja, sholat aja libur loh, kayak orang. Ya ada orang kaya. Di zaman Yahudi, dulu orang kaya di zaman Yahudi itu dibikinkan perkampungan khusus. Tidak ada khusus kampung haid. Orang Yahudi dulu kalau haid diletakkan di sana, dia nggak boleh bergaul dengan keluarganya. Islamlah yang membebaskan itu. Silakan bergaul dengan suami, makan, minum, tidur, bercumbu pun boleh, selama tidak jima. Bersenang-senang. Ya, kalau kita pikir ya, dengan lipatan perut silakan. Bagaimana memuaskan suami ketika haid? Silakan pakai cara apapun. Boleh dalam Islam. Begitu mulianya Islam enggak. Perempuan haid itu kan najis kok itu ya. Yang najis mana gitu? Itu sholat itu. Ini ada cuma saya di komentar itu. Pengen ngaji terus. Pak boleh nggak ikut ngaji di masjid itu? Nggak boleh ke masjid kalau haid juga. Pengen ngaji kan banyak itu. Sholat aja libur yang wajib lagi ngaji gitu. Nah, kita kata cuma 5 hari. Yang kedua, nifas ya. Nifas. Biasanya tergantung 20 hari, 40 hari. Yang ketiga, istihad atau darah istihad itu adalah darah yang keluar bukan dengan tanda-tanda yang dua ini. Bukan misalnya ibu-ibu haid biasanya 5 hari. Hari ke-6 sudah bersih, mandi. Hari ke-8 keluar lagi darah gitu ya. Apakah itu haid? Tidak, itu istihadah. Apa hukumnya istihadah? Sama dengan tasasul baul. Dia tetap wajib ibadah. Cuma ada ketentuannya, tidak boleh tidak boleh satu wudhu untuk 2 sholat, tidak boleh. Harus satu-satu. Istihadah boleh misalnya tawaf pada kalau haji. Ini November besok katanya bukan umroh ya. Saya nggak yakin Indonesia diizinkan, nggak yakin. Karena Indonesia nggak serius mengenai corona. Itu pemilih Nuhun itu nggak serius. Itu membukti nggak serius mengenai corona. Di mana-mana ketua gugus itu dokter sebenarnya. Dokter ahli epidemiologi. Ini orang yang nggak ngomong sebenarnya. Nggak serius. Belum lagi orang ciptaker begini. Ini kita walaupun taruh dalam Islam nggak boleh. Kita taruhan karena apa? Saya yakin Indonesia tidak termasuk negara yang mengizinkan Saudi untuk corona, karena belum serius menangani corona. Rasanya kita ini hidup global, dipantau oleh negara lain. Apapun kita lakukan dipantau negara lain. Dengan dikira kita nggak dipantau. Dan kan apa informasi terus apa nih naik di Indonesia? Nggak berani lockdown malah dilayanin sok lockdown sih. Gimana sih? Komunikasi jelek. Anak buah yang melakukan itu ya dikomunikasi. Oke, bahasa kita ini. Nah, istihadah sama hukumnya dengan tasalsul baul, besar. Enggak boleh satu wudhu untuk 2 ibadah. Bahkan dalam kitab Imam Nawawi disebutkan boleh kita mengakhirkan sholat apa? Kalau dengan satu wudhu, misalnya mengakhirkan zuhur untuk asar, kalau kita besar. Sama dengan tasasul kentut terus. Ada disebut dalam terpikir orang yang kentut terus ada. Saya sudah ketemu orangnya. Teman saya orang Padang. Nah, sekarang jadi dosen di Jakarta. Dia kalau kentut apa saja bisa ya. Ini kan. Namanya dia, isiannya dia. Kentut deh, tangan langsung deh. Gak sedang. Nah, orang punya penyakit begini itu bukan penyakit, ya penyakitnya. Biasanya psikologinya nanti jadi ragu. Kalau biasa teman saya pemain bola ujung tombak, kayak David Beckham. Tapi dia biasa, tipis terus. Sekarang anaknya udah 5. Itu kalau pakai celana 3 lapis, karena orangnya kaku terus. Kadang-kadang lagi sholat berhenti. Kan, kalau saya dulu kuliah dulu. Saya tadi sudah baca Fatihah belum ya? Rakaat pertama ya. Kita jalan dulu ya. Kalau saya tanya, saya kerjain terus. Belum. Diulang lagi sholat. Karena lagi sholat berhenti. Saya udah wudhu belum ya? Kalau saya tanya, saya kerjain terus. Belum. Kan betul lagi. Saya kerjain sama dia. Lagi orang tua, nggak pernah jadi
jadi imam berat karena dia penyakit biasa ya, ada ragu dalam tubuhnya. Oke, istihadah darah yang keluar bukan dengan ciri-ciri haid dan nifas, itu hukumnya tetap wajib ibadah. Mungkin darah karena operasi, setelah operasi nanti darah keluar. Darah memang najis ya. Kuriman alaikum ada pun semua darah najis kecuali dua kan, hati dan limpa. Itu boleh dilakukan. Sebab itu sebenarnya darah bukan mengumpul. Tapi kalau darah itu najis karena kotoran, lalu kita sholat, semua darah. Darah ular, karena ada orang minum darah ular ya, nggak boleh gitu. Darah tubuhnya kuriman alaikum al-maitatu bangkai. Seluruh bangkai yang kedua ya, ikan dan belalang. Di Wonosari banyak itu. Apa namanya? Bukan. Ada nama khususnya itu. Rawon. Coba dari jual di Wonosari. Boleh. Saya pernah nyoba makan keripik belalang itu. Ya, kalau saya nggak biasa mungkin ada gimana gitu ya. Tapi itu boleh. Ikan bangkai. Selain bangkai, apa yang masuk di bangkai? Al-maitah ini kan agak berbeda pendapat teman dulu ya. Maitah itu kan bisa begini. Al-maitah ini pakai bensin misalnya, pakai bensin bakar bersih. Jadi beli yang baru. Al-maitah tulisannya begini ya. Al-maitah tamar kubah itu dianggap muannas. Nah, ada beberapa ini. Kalau kita sholat jenazah, kalau kadang-kadang ini kan Allah maghfir lahu, Allah maghfir lahu, waqfir waqin waqfir musulahu wasif marhabalahu wasif rasani wal bar. Kalau perempuan Allah maghfir laha wa hamma wa anha waqfir musulahu wasif marhabalahu. Nah, hak kembalinya kepada muannas. Kalau guru laki-laki, perempuan. Nah, maitah ini kan perempuan, kembali ke sini. Makanya banyak orang berpendapat kalau jenazahnya perempuan tetap pakai guru. Walaupun ibu-ibu Allah maghfirlahu. Sebab kalau kita baca Allah maghfirlaha, kembalinya kepada maitah, bangkai. Padahal memang bangkai ya. Karena mati itu kan mau bangkai. Kita nggak boleh ditenangkan. Nah, kalau saya tetap pakai ada yang mengatakan begitu, ya terserah bapak saya lebih malas yang ngurus. Kalau paling aman pakai rumahnya, kalau pakai lalu pakai ngomong anu, mau aman. Kalau pakai lalu berlahan main aku. Bangkai adalah hewan yang tidak sempat kita sembelih dengan cara Islam atau tidak secara syar'i. Contoh, dulu sering saya ingatkan waktu kurban, ketika kita nyembelih hewan, dia masih gerak-gerak begini. Sudah kita potong kepalanya, bangkai ya Rasulullah. Maitah. Setiap hewan yang diambil dagingnya, dia masih hidup, fahuwal maitah, dia bangkai ya Rasulullah. Banyak kejadian musik-musik terbaru itu. Mudah-mudahan dijamin ya. Jadi hewan itu kalau disembelih, biarkan dia mati dulu. Mati semati-matinya. Caranya 3 ya, pertama, lihat matanya. Biasanya hewan kalau sudah mati, matanya itu kelihatan agak buruk. Yang kedua, angkat ekornya. Kalau dia masih melawan, berarti masih hidup. Jangan diapa-apakan dulu, pakai. Kampung saya itu masih begini-begini sudah dipotong kepalanya. Haram dilakukan ibadah itu pakai dalam Islam. Maitah. Kalau udah nggak bergerak, tusuk pakai paku atau jarum pentul itu. Di bawah kukunya. Kalau dia nggak bergerak berarti sudah mati. Silakan mau dikulitin, mau dipotong, nggak ada masalah. Saya kalau jadi panitia tegas ya. Saya bilang sama jagaan, jangan diapa-apakan dulu ya mas, sebelum saya bilang sudah mati. Saya tungguin hewannya. Memang orang-orang jalan itu karena banyak orderan sih. Pagi Solo, dia cepat-cepat aja. Baru besoknya baru sebelum ini bangkai apa kakinya. Bangkai itu maitah. Kita nabrak ayamnya segini. Kita lari pulang ambil pisau. Sampai di sana ayamnya sudah mati.
sampai tak bangkai, nggak boleh dimakan. Termasuk darah, dam. Oke, lanjut. Ada macam najis. Ini ada beberapa sama pokoknya yang dijelaskan di akhir. Pertama, air kencing dan kotoran manusia, kecuali anak kecil nanti ya, anak kecil yang belum makan apa-apa sampai ASI. Saya dapat WA cerita di Amerika itu, nggak tahu cerita air ASI itu saja bisa membuktikan mana anaknya saja. Jadi ada di Amerika itu anak tertukar gitu. Indonesia kan senang punya sinetron itu, anak tertukar. Itu sampai 30 sinetron, anak tertukar gitu. Sampai membuat tertukar belum habis sudah dari sinetron. Kapan sinetronnya habis? Kalau sutradara tertukar. Jadi di Amerika itu katanya ada anak tertukar, laki-laki perempuan. Nggak bisa membuktikan waktu itu, tahun berapa itu. Lalu ditanya kepada seorang ulama, bisa nggak anda membuktikan laki-laki anak siapa, perempuan anak siapa? Kata orang Islam itu, dalam penjelasan azza kali semua hasil saya lagi itu dua bagian kepada perempuan. Lihat asli ibunya, siapa yang lebih banyak aslinya. Ternyata satu ibu aslinya lebih banyak, dia ibu daripada anak laki-laki. Yang aslinya sedikit berarti anaknya perempuan. Hebat sekali bukan? Dari dulu itu kemana aja. Orang kafir itu baru menemukan kaidah Tuhan. Itu saja bisa menjawab. Jadi ASI, kalau anak itu masih makan ASI, kalau laki-laki ini sudah diteliti di Jepang ya. Pipis laki-laki perempuan itu memang berbeda. Maaf ya, itu bukan kita mendiskreditkan perempuan kayak. Kenapa laki-laki dicipratin kalau orang perempuan dicuci? Najis amat sih kali itu. Ya udah itu masalahnya. Jadi memang pipis perempuan itu anak perempuan yang belum makan kecuali ASI itu berbeda. Najisnya itu beda. Saya nggak bisa menjelaskan dengan bahasa kedokteran. Yang paling aman cuci ada orang laki dan perempuan. Rasulullah pernah dipipisin waktu menggendong seorang laki-laki. Rasulullah sudah nyempratin sebelum dia makan sesuatu. Berarti umur setahun 2 tahun. Biasanya 6 bulan bisa udah makan ya. 6 bulan kata dokter sudah boleh anak kecil boleh makan. Kalau susu ASI-nya tetap nanti sampai 2 tahun ya, lebih sempurna makan. Anak terakhir saya anak bapak itu kan 3 tahun dia susu karena nggak punya aliran itu. Puas-puas dia susu. Sebenarnya sudah nggak boleh sebenarnya, tapi ya susah. Baru mulai baru kita bingung udah kita pelan-pelan aja ya. Pokoknya hari ini kita belajar najis. Hati-hati ya, minum obat batuk hati-hati. Nanti saya kirim. Paling aman tablet, paling aman tradisional. Apa tadi kecap, jeruk sama madu. Batuk itu ada waktunya semesti dilakukan itu selalu. Oskadril. Yang ada kabar-kabar lupa. Herbal alkali sama melpo spesial. Itu ada label-labelnya dari kediri. Yang lainnya tidak ada kota tapi tidak ada label-label. Cuma tidak diwajibkan oleh pemerintah untuk minta label-label. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Kita pelan-pelan aja, satu-satu apa-apa yang ada bisa kita pahami. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.